Halo adik-adik semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang pantomim, yaitu di pelajaran seni budaya kelas 8 kurikulum 2013 dalam pembelajaran online. Nah, kita menggabungkan tentang 3 bab: menyusun, merancang, dan mementaskan pantomim. Langsung aja ya. Peta konsep pembelajaran yaitu terbagi menjadi 3: menyusun, merancang, dan mementaskan atau menampilkan. Menyusun yang hijau, merancang yang kuning, dan mementaskan yang merah. Perhatikan warnanya, kita ngebahas dari satu sampai terakhir. Oke, yang hijau, menyusun naskah pantomim itu ada di buku paket kamu halaman 110 sampai 119. Konsep pantomim adalah pertunjukan teater tanpa kata-kata, dimainkan dengan gerak dan ekspresi wajah, biasanya diiringin instrumen musik. Sekali lagi, diiringin musik, bukan lagu. Yang kedua, harus menguasai gerak tubuh dan mimik wajah. Kenapa? Karena kamu nggak ngomong, jadi tubuh kamu sama ekspresi wajah kamu itu harus ditekankan banget dalam tugas ini. Sekali lagi, karena kamu memainkannya tanpa kata-kata. Ciri-ciri keunikan pantomim. Ciri dasar seorang pantomim adalah gerakannya harus bermakna dan mempunyai arti. Contoh, misalnya, jadi gerakannya harus memiliki makna. Kayak kamu suka sama seseorang, dia lambangnya kayak love, seperti ini, kayak seperti ini. Gak boleh yang seperti ini, oke? Karena hanya kamu dan Korea yang tahu. Jadi harus memiliki makna seperti itu. Kalau misalnya gregetan, ya gregetan, kayak gitu. Jangan, nah kayak gitu. Jadi harus ada ekspresi gerak tangan dan ekspresi wajah kamu. Sebutan pemain pantomim adalah pantomer. Oke, sumber cerita pantomim yaitu untuk membuat pementasan pantomim yang baik diperlukan menyusun alur cerita yang baik. Jadi alurnya harus jelas dari awal sampai akhir. Jangan sampai nggak jelas atau ngegantung bahasanya. Nah, ini adalah contoh naskah alur cerita. Jangan telat masuk sekolah. Kayak misalnya kamu telat masuk sekolah, misalnya perjalanan dari rumah sampai ke sekolah, kenapa kamu bisa telat, seperti itu alur cerita. Atau kamu bisa jelasnya lagi, buka buku paket halaman 116 sampai 118. Nah, perhatikan yang ujungnya, siapkan naskah dahulu sebelum bermain pantomim. Jadi jangan sampai nanti kamu bikin pantomim di videoin, terus kamu bingung apa yang mau diambil. Jadi siapkan dulu naskahnya, biar jelas tujuannya. Oke, lanjut. Kita yang kuning, merancang pantomim. Nah, biasanya ini terdiri dari kostum dan sebagainya. Kita bahas ya. Ini buku paket halaman 210 dan 216. Merancang pementasan pantomim untuk menghasilkan pertunjukan pantomim yang menarik. Kamu harus mencari tema yang unik. Ya, mungkin tema-tema yang unik itu kayak tema-tema yang lagi viral, atau mengkaitkan lagu dengan lagu lainnya, atau bisa memanfaatkan fasilitas aplikasi TikTok, seperti itu. Nah, tema bisa didapatkan dari kehidupan sehari-hari, misalnya kayak contoh kerja bakti, beres-beres rumah, pergi ke sekolah, peliharaan hewan, dan lain-lain. Oke, rancangan rias. Nah, ini kita udah masuk ke properti nih. Penggunaan rias pada pantomim yaitu menggunakan bedah putih yang menutupi seluruh wajah kamu dengan tambahan garis-garis hitam dari sifat alis, bibir, dan hidung. Nanti kita lihat contohnya ya. Oke, rancangan kostum. Kostum yang digunakan cukup sederhana, berupa kaos dan celana yang ketat dengan tubuh. Tujuannya biar ya enak aja gerakannya, seperti itu. Kostum yang dapat dikenali oleh pantomim biasanya kaos hitam, terus garisnya putih ke samping, dan celana hitam, terus menggunakan topi dan aksesoris lainnya. Nanti ada contoh gambarnya.
Nah, ini adalah alat-alat makeupnya. Nah, di sini ini ada set alat-alat makeup. Terus ada bahasanya itu body painting wajah warna putih, makeup wajah, terus ada lipstick. Lipstick ini buat bibir kamu. Terus di sini ada pensil alis atau sifat atau eyeliner. Nah, seperti itulah. Nah, ini contoh rancangan rias atau kostumnya. Nah, ini contoh seperti ini nih. Yang merah-merah diperhatiin, ini adalah menggunakan bedak atau make up pada wajah, dia full nih. Ya kan tadi? Yang tadi alat-alatnya, terus menggunakan sifat eyeliner itu di alis di sini. Tujuannya untuk mempertegas, karena kan kamu nggak ngomong, tapi dengan ekspresi ini aja orang bisa ketawa. Kalau bibir kamu nggak suka dihitamkan, kamu bisa pakai lipstick. Terus menggunakan aksesoris kayak topi, slayer, sarung tangan, dan sebagainya lah. Terus menggunakan yang ungu nih, menggunakan baju bergaris hitam putih horizontal ke samping, bukan ke atas bawah. Atau kalau nggak punya baju polos hitam aja atau putih. Nah, celana hitam dan sepatu. Oke, nah ini rancangan musik. Musik itu tujuannya buat apa sih? Yaitu sebagai penguat adegan pada gerakan pantomim. Jadi kalau kamu nggak ada musik, terus kamu cuman gerak-gerak doang, ya kamu kelihatan kayak apa gitu ya. Oke, harus ada musik, tujuannya biar kuat adegannya. Nah, membantu mewujudkan suasana yang diinginkan ditampilkan, misalnya kemeriahan, kesedihan. Jadi nanti ketika kamu main pantomim, musiknya itu harus sesuai dengan tema yang kamu pengen mainkan. Nah, rancangan properti itu ada 3 contohnya. Ada latar belakang tempat atau panggung, kostum, tadi pakaian kamu. Tujuannya apa sih? Agar menarik dan menghibur penonton. Jadi kayak misal kamu di taman seperti itu, jadi latarnya itu bisa latar-latar taman. Nah, ini yang terakhir, pementasan atau penampilan pantomim itu ada di buku paket halaman 217 sampai 222. Pementasan pantomim, setiap pementasan mempunyai kesan dan karakter yang berbeda. Kenapa memiliki kesan? Karena biar kamu diingat. Kayak saya nih bikin video, asik. Nah, jadi setiap pementasan mempunyai kesan, tujuannya biar diingat. Jadi memiliki kesan lah buat penontonnya. Nah, pementasan pantomim lagi, yaitu evaluasi dari semuanya nih ya. Dari yang tadi kita ngebahas, terus tugas 1 juga. Hal yang perlu diperhatikan dalam tugas 2 ini adalah, perhatiin nih, tadi ada hijau, kuning, dan merah. 1. Menyusun. Jadi sebelum kamu main pantomim, usahakan kamu membuat naskah dulu biar nggak keder. Nanti kalau misal di videoin kamu nggak keder. Yang kedua, merancang. Nah, itu ada tata rias, kostum kamu, musik, properti, terserah lah kamu mau pakai apa. Yang ketiga, pementasan, yaitu membuat video pantomim. Pakai apa sih membuat videonya? Nanti saya kasih tahu. Oke, tugas 2, baca baik-baik. Pementasan pantomim video. Jadi tugasnya itu adalah ngebuat video buat kamu, karya kamu sendiri, bukan buat kamu sendiri. Maaf, salah. Buatlah video pantomim, pilih salah satu yang pernah kita bahas nih ya. A. Pantomim tunggal, kamu boleh pilih salah satu. Gue mau main pantomim sendiri, ya silakan. Atau pantomim berpasangan, bisa berdua. Atau pantomim kelompok, maksimal 7 siswa atau 7 orang. 2. Berikan deskripsi jalan cerita pantomim yang kamu mainkan. Kamu bisa share di YouTube atau Instagram, tapi kamu deskripsiin tuh jalan ceritanya tuh, ya, alur ceritanya. Terus berikan nama lengkap dan kelas. Misalnya nama Muhammad Afriansa, kelas 73, atau misalnya kelas 73, misal 83, seperti itu. 4. Upload tugas di Instagram, TV, atau YouTube. Kalau nggak ngerti bisa ketemu saya. Nah, penilaiannya ada 2 kategori. Yang satu adalah menampilkan pantomim jadi kostum, make up, gerak, itu nilainya 80%. Nah, instrumen musiknya, editing dan musik itu 20%. Nilai dapat dilihat di komentar. Apabila tidak mengerti, kamu bisa ketemu saya di sekolah kita tercinta, SMPN 243 Jakarta.
Setiap Selasa saya ada di situ, meluangkan waktu buat kamu walaupun sedang keadaan corona seperti ini. Jam 12 sampai jam 15, jam 12 sampai jam 3 sore. Ya, tugasnya paling akhir 28 Februari. Apa nih? Februari. Salah ketik ya. Oke, kita bahas satu-satu. Biar kamu nggak paham. Biar kamu nggak paham. Biar kamu paham, maaf. Contoh penjelasan pantomim dalam editing video adalah: pertama, siapkan naskah atau jalan cerita dulu. Ini saya bahas lagi ya. Kita review, kita evaluasi biar kamu ngerti sampai otak. Terus cari instrumen musik dulu tuh. Misalnya kamu berangan-angan jalan ceritanya, oh saya mau perjalanan ke sekolah. Nah, jalan musiknya seperti apa tuh? Yang ceria misalnya. Nanti kalau ada yang sedih-sedih, cari instrumen musik yang sedih-sedih gitu. Nah, sesuai pokoknya jalan cerita kamu. Contoh, misalnya instrumen potong bebek angsa. Kamu harus menirukan gerakan pada tiap bait liriknya. Yaitu kayak misal, potong bebek angsa, nah seperti itulah. Contoh kedua, instrumen menggabungkan musik dengan musik lainnya, seperti itu. Kayak misalnya suara mobil, kamu gabungkan dengan musik santai, dan lain-lain. Nah, editing HP itu bisa menggunakan ada KineMaster, Filmorago, itu ada di App Store atau Play Store. Kamu download aja, ada KineMaster, Filmorago atau lainnya. Enak lah, zaman sekarang mah banyak. Kalau nggak ngerti caranya, ketemu saya. Nah, kalau misalnya ngedit di laptop, yang saya tahu sih biasanya yang saya gunakan itu ada Adobe Premiere dan Pinnacle dan lain-lain, banyak banget lah pokoknya aplikasi. Nah, yang paling penting adalah kameranya itu harus landscape. Landscape itu tiduran. Waduh, handphonenya buat ngerekam. Nah, seperti ini dah contoh ya. Nah, dia kayak gini nih, landscape nggak boleh berdiri. Jadi harus miring kayak gini dan usahakan seluruh badan kamu kelihatan. Pak, nggak kelihatan badan saya, Pak. Kan nggak mungkin badan kamu kepotong kan. Jadi mundurin tuh, jangan kamu yang maju, yang ada kalau maju kamu makin membesar, seperti itu. Jadi landscape. Oke, ada yang mau ditanyain dari semuanya? Silahkan di komen ya. Nanti kita terakhir ada contoh videonya. Dodi adalah anak milenial. Dia ganteng, gaul, dan suka dangdut koplo. Sedangkan Andreas adalah orang lama. Dia suka lagu keroncong sambil ngopi. Dan sambil membersihkan telinga. Sebagai anak milenial, Dodi gemar bermain lompat tali. Oh enggak. Maksud saya game online. Sedangkan Andreas suka bermain kartu remi. Tapi, ini bukan gaya Dodi. Dodi sebenarnya adalah koordinator geng motor dari Jawa Tengah. Motor bukan sepeda. Mereka memang berbeda.
Tapi mereka punya satu kesamaan, yaitu inilah kisah Dodi dan Andreas. Sekian, terima kasih.